Bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah metodologi penelitian artistik yang kali ini kita akan bahas panduan substansi ya, berhubungan dengan naskah tugas akhir yang akan kita buat, yang akan kita susun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Panduan substansi ini khusus pada program studi kriya, di mana spesifikasi kriya muncul nampak di dalam panduan substansi ini dan akan memberikan guidance yang cukup jelas. Saya kira cukup clear ya dalam rangka untuk penyusunan tugas akhir di program studi kriya. Dalam panduan substansi ini terdapat 5 bab, mulai dari pendahuluan sampai dengan bab 5 penutup, tentunya disertai dengan lampiran-lampiran. Dari apa yang sudah kita bahas di dalam pemaparan teori tentang metodologi penelitian artistik, di mana kriya mempunyai spesifikasi yang luar biasa dari aspek material, keteknikan, simbol-simbol yang menyertainya, ya, pemaknaan estetikanya, kita akan jabarkan dalam panduan substansi naskah tugas akhir program studi kriya ini, yang diawali dengan abstraksi yang berisi tentang deskripsi informasi awal dari tema penciptaan karya seni, ya, atau memaparkan sebuah potret dari objek penciptaan karya seni dan penjelasan intisari penciptaan karya seni yang dilakukan. Abstrak juga memuat penjelasan singkat metode penciptaan karya seni yang digunakan, tentunya dengan pada bagian akhir dimuat kata kunci 3-5 kata. Abstraksi menjelaskan metode secara singkat, menjelaskan tentang hasil-hasil, ya, dan mungkin bisa ditambahkan sisipan-sisipan teori yang digunakan dalam penelitian kekaryaan ini. Kemudian masuk pada bab pendahuluan, bab 1 pendahuluan, dimulai dengan latar belakang yang memuat tentang pengenalan karya seni, pengenalan tema karya seni, alasan ketertarikan pada tema kekaryaan yang dipilih, alasan mengapa tema tersebut layak atau penting untuk diwujudkan dalam penciptaan karya seni. Ini bisa diikuti dengan rangkaian sumber-sumber yang relevan, teori-teori, tentunya teori-teori yang mutakhir ya, tidak semua teori lama, kita menggabungkan teori-teori lama dengan teori-teori baru yang bisa akan menambah wawasan kita. Kemudian rumusan ide atau gagasan penciptaan karya, yaitu uraian tentang lingkup tema karya seni yang dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan pokok, disusun secara numerik yang akan dipecahkan atau dikonstruksikan dalam penciptaan karya seni. Lazimnya rumusan ide ini berjumlah 3 rumusan pertanyaan. Kemudian sebenarnya dari ketiga rumusan pertanyaan ini kita sudah mempunyai gambaran yang saya sebut di pertemuan atau di bahasan sebelumnya, sebuah visi tentang karya seni itu sendiri. Kalau kita sudah punya visi, rumusan ide tidak kita susun saja secara numerik. Selanjutnya adalah tujuan penciptaan karya, yaitu uraian tentang sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penciptaan karya seni sesuai dengan rumusan ide gagasan penciptaan karya seni ini sudah disusun secara numerik. Yang keempat, yang D, adalah manfaat penciptaan karya, yaitu berisi tentang uraian tentang pernyataan harapan peneliti kekaryaan dan kontribusi hasil penciptaan karya untuk pengembangan keilmuan kekayaan seni pada umumnya dan kriya pada khususnya, yang disesuaikan dengan rumusan masalah disusun secara numerik. Jadi rumusan ide atau gagasan penciptaan karya, tujuan penciptaan karya, dan manfaat penciptaan karya ini ekvivalen, setara. Dengan demikian akan jelas visi yang kita bangun, jelas, sehingga misi yang kita jalankan mempunyai langkah-langkah pasti. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan ide atau gagasan penciptaan karya, mulai dari batasan objek, yaitu menjelaskan batasan dan alasan objek penciptaan karya, kemudian batasan material, kemudian batasan teknik. Mungkin bisa ditambahkan batasan-batasan lainnya untuk lebih memfokuskan penciptaan karya seni. Batasan waktu mungkin, batasan wilayah operasional mungkin, batasan kategorial mungkin, sesuai dengan visi. Dalam metodologi penciptaan artistik, batasan ini cukup penting
di mana akan memfokuskan dan akan memberikan dampak yang signifikan, langsung tertuju pada poin yang dibahas. Kemudian yang selanjutnya adalah originalitas penciptaan karya, yaitu uraian singkat tentang spesifikasi, ciri, karakter dari objek penciptaan karya seni, kedudukannya dan perbedaannya dengan karya sejenis lainnya, serta menjelaskan tentang kebaruan, novelty dari objek penciptaan karya seni. Originalitas penciptaan karya ini kita menyajikan satu riset gap. Ya. Kita menemukan black hole, satu lubang hitam yang belum pernah diteliti, satu area yang masih kosong, yang belum dijamah oleh peneliti yang lain. Kita masuk di dalamnya. Untuk menemukan ini kita harus bisa menguraikan atau bisa memberikan pandangan-pandangan atau menyajikan beberapa karya seni hasil penelitian orang lain, seniman lain, sehingga dari situ kita bisa menemukan riset gap. Nah, dari riset gap ini kita akan menjelaskan tentang spesifikasi, karakteristik, ciri-ciri kekaryaan kita, yang dimana tentunya memiliki perbedaan atau ciri lain dari karya karya sudah ada, dan selanjutnya kita klaim bahwa ini adalah originalitas karya kita. Memang sangat susah ketika kita klaim karya kita adalah original, tetapi aktivitas kekaryaan seni yang selama ini sudah dilakukan luar biasa banyak sekali. Maka dari itu, dengan rendah hati kita sampaikan bahwa sejauh pemahaman, sejauh pengetahuan, atau sejauh pengertian peneliti yang sudah melakukan pembandingan sama dengan karya-karya yang lain, maka penelitian ini bisa diklaim sebagai originalitas karya kita.